Nah, kesempatan pagi ini saya akan sharing dengan saudara, berbagi sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul janji-janji Tuhan. Kemarin kita belajar bahwa Tuhan menolong kita. Masih ingat kemarin ya? Tuhan menolong setiap kita itu karena kita punya modal dari Tuhan yang namanya janji kasih setia Tuhan. Jadi kalau kehidupan kita diberkati sama Tuhan, kita ditolong sama Tuhan, yang tidak mungkin bagi hidup kita ternyata mungkin kita alami. Kadang-kala kita mengalami namanya hal-hal yang mustahil, kita sadar gitu ya. Kita tahu sesungguhnya sebenarnya kita nggak bisa alami itu. Dan mendapatkan itu kita nggak bisa capai, itu mustahil. Tapi ternyata ujungnya kita ngalami yang mustahil itu. Nah, pertolongan Tuhan, berkatnya, kesembuhannya, keajaibannya Tuhan berikan sama kita, kita ditolong sama Tuhan. Bukan karena sekedar kita minta sama Tuhan, bukan sekedar hanya karena itu. Tapi karena kita punya modal, ada perjanjian kasih setia Tuhan. Setia turun-temurun sampai kapanpun. Jadi Tuhan tuh punya janji sama kita. Nah, hari ini saya akan fokus bicara tentang yang namanya janji-janji Tuhan. Mari kita langsung saja baca ayatnya. Ayat renungan kita awal adalah 2 Korintus pasal yang ke-7. Kita baca di ayat yang ke-1, saudara ya. Saya ingin kita baca dengan keras, suarakan suara saudara. Sama-sama kita baca 2 Korintus 7 ayat yang ke-1, 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saya ingin membaca ayat ini sekali lagi sambil Anda perhatikan. Nanti langsung saya terangkan. Lihat baik-baik ayat ini dalam pembacaan teks yang ada. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita dikatakan menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Perhatikan kata ini, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saya akan mencoba mengajarkan atau menjelaskan 2 Korintus pasal 7 di ayat yang ke-1 ini. Saya menerangkannya dari kalimat yang di bawah sendiri, dari kalimat yang di belakang sendiri. Bukan dari atas, tapi dari bawah, dari belakang saya terangkan ayat ini supaya Anda mudah memahaminya. Saya mulai dari kata ini. Dan dengan demikian, munculkan ayatnya, baca baik-baik ya, temukan kalimatnya yang saya baca. Kalimat yang bawah yang terakhir. Dan dengan demikian, saya kasih garis bawah, menyempurnakan kekudusan kita, dikatakan dalam takut akan Allah. Ada kalimat yang mengatakan di firman Allah ini yang mengajar kita pagi ini bahwa bagian kita diperintahkan menyempurnakan kekudusan kita dengan cara hidup takut akan Allah. Saya ulang sekali lagi, ini perintah Tuhan. Ini bagian yang tidak bisa kita mesti lakukan. Apa bagian kita orang percaya? Menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Anda mungkin bingung, apakah kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita belum sempurna? Sehingga ada kalimat kata yang dikatakan kepada kita, kita harus menyempurnakan kekudusan kita dengan takut akan Allah. Mari saya terangkan dari hal yang paling mudah dulu. Anda lihat diagram gambar yang pertama yang saya sodorkan sama saudara. Gini ceritanya saudara ya. Jadi pada saat kita mengambil keputusan, lihat yang pertama, percaya kepada Yesus. Bertobat, lalu kita ambil keputusan percaya kepada Yesus. Lalu kemudian kita masuk langkah kedua. Kekristenan kan gak cukup banyak percaya pada Yesus kan. Ada langkah-langkahnya. Sampai mencapai kedewasaan yang sempurna serupa seperti Kristus. Dimulai dari percaya dulu, nomor 1 pada Tuhan. Itu anak tangga pertama. Ini nomor 1. Percaya dulu Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Langkah kemudian kedua adalah
Kita memberikan diri kita untuk dibaptis. Kita menyerahkan hidup kita untuk masuk dalam baptisan air. Gambaran kata suratan Roma, menenggelamkan kehidupan kita yang lama yang penuh dosa. Tenggelamkan hidup lama yang penuh kenajisan, dosa, kejahatan. Ditenggelamkan dalam baptisan air. Lalu kita bangkit, gambarannya dalam satu kehidupan yang baru. Nah, setelah kita dibaptiskan itu, saudara ya, maka kita mengalami satu kehidupan begini, dikuduskan oleh Tuhan. Ada kata dikuduskan oleh Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik yang saya katakan. Kata dikuduskan oleh Tuhan di sini, seperti yang tadi kita baca, coba tunjukkan kembali ayatnya yang tadi. Dan dengan demikian, perhatikan kalimat ini, menyempurnakan, lihat kata ini, kekudusan kita dalam takut akan Allah. Nah, perhatikan, percaya, dibaptis, tenggelamkan hidup lama, bangkit dengan kehidupan baru. Kemudian kita mengalami satu kehidupan yang luar biasa. Tuhan kuduskan hidup kita, dikuduskan. Nah, kata dikuduskan atau kata kekudusan di sini, yang mengerjakan itu bukan diri kita yang menguduskan diri kita, tapi Tuhan yang menguduskan diri kita. Saya mau terangkan begini sama saudara. Ada banyak orang mengira bahwa perbuatan baiknya dia, amalnya dia, apalagi kesalehan yang dia buat. Kesalehan itu bicara ibadah hari Minggu, rajin ibadah, berpuasa. Ada banyak orang mengira begitu. Lewat amalnya, kebaikannya yang dia buat, berderma, berkorban, sampai saleh, ibadahnya luar biasa, doanya luar biasa. Ibadahnya pun rajin luar biasa. Lalu orang mengira, berpikir, dia kira yang dia buat dalam kebaikan amalnya, kesalehannya dalam ibadah dan puasanya itu bisa menguduskan dirinya di mata Tuhan. Jadi banyak orang selama ini masih punya pikiran, mengira dengan perasaannya bahwa kebaikan yang dibuat secara manusia, korbannya dia, amal-amalnya dia, berkorban untuk ini, untuk yatim piatu, untuk hamba Tuhan dan segala macam. Puasa segala macam, ibadah di doa dan segala macam. Kita mengira bahwa itu membuat kita bisa kudus di mata Tuhan. Membuat kita kudus dalam penilaian Tuhan. Sayangnya Alkitab tidak berkata seperti itu. Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu kepada kita. Yang Alkitab ajarkan apa? Kekudusan ini. Jadi sebetulnya segala perbuatan manusia itu tidak akan pernah bisa mencapai yang namanya kekudusan dalam standar kudusnya Allah. Sebaik-baiknya yang kita buat, sehebat-hebatnya perbuatan baik kita, yang paling top setop-topnya perbuatan amal, perbuatan kebaikan kita, top yang paling tinggi, saya mau katakan tidak akan pernah bisa mencapai kekudusan. Kudus dalam arti standar kudusnya Tuhan. Nggak bisa, saudara. Jadi sebetulnya setelah kita percaya sama Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, kita percaya darahnya mengampuni, menguduskan kita, terus berikan diri kita dibaptis, saat itu Tuhan menguduskan kita. Bukan diri kita menguduskan diri kita, tapi Yesus yang dengan kuasa darahnya menguduskan kita. Sejak Tuhan menguduskan diri kita, kita punya status baru. Kita punya status disebut sebagai orang-orang kudus, orang-orang sucinya Tuhan. Jadi di mata Tuhan, dalam penilaiannya Tuhan, kita ini kudus. Jadi setiap kali Tuhan melihat kita di mata Tuhan, dalam penilaian Tuhan, status kita itu kudus. Kamu berhak terima berkat, kamu berhak terima anugerah dari aku, kamu berhak terima janjiku, terima kasih karunia. Sebab di mata Tuhan kita layak, di mata Tuhan status kita kudus. Dinilai di mata Tuhan, memang kita udah dikuduskan. Kudus di sini bukan dalam standar perbuatan atau nilai manusia. Makanya saya ulang, sehebat-hebatnya perbuatan baik kita, perbuatan yang tertinggi sebaik apapun kita, termasuk ibadah kita, nggak bisa memenuhi standar kudus di mata Tuhan. Tujuan saya menyampaikan ini, saya bukan sedang mengajarkan kalau gitu pendeta kita nggak perlu berbuat baik. Sampai hari ini saya tetap berbuat baik.
Bukan berarti saya mengajarkan kita nggak perlu berdoa lagi, nggak perlu ibadah lagi, nggak perlu berpuasa lagi. Sampai hari ini gereja kita GSPD Jombang tetap mengadakan doa puasa 40 hari. Nanti akhir Februari, tanggal-tanggal akhir, GSPD Jombang kan kembali mengadakan gerakan doa puasa 40 hari. Gak terasa sudah mulai masuk akhir Februari, nanti bulan depan masuk doa puasa itu. Kami masih mengerjakan, saya dengan semua jemaat masih melakukan. Tetapi tetap saya harus katakan bahwa semua yang kita buat, kalau bukan Tuhan yang menguduskan hidup kita, kita nggak bisa mencapai standar kekudusannya Tuhan. Jadi kata menguduskan atau dikuduskan ini adalah Tuhan yang kuduskan kita. Status kita berubah menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Makanya Alkitab katakan bagian kita. Coba Anda lihat gambar ini saudara, supaya Anda paham. Coba lihat ayat ini, saya baca dulu ya. 2 Korintus pasal 6 ayat 11. Kalau saya baca begini kalimatnya. Dan beberapa orang di antara kamu, perhatikan, demikian dahulu. Dalam konteks 2 Korintus 6 ayat 11, kalau Anda lihat ayat 10 di rumah Anda baca, ayat 9, ayat 8 di atasnya. Kalimat yang mengatakan dan beberapa orang di antara kamu yang demikian dahulu. Ayat sebelumnya mengatakan dahulu itu kehidupan lama. Mencuri, membunuh, merampok, iri hati, berzina, percabulan. Apalagi ada sihir di situ, kikir termasuk. Itu kehidupan kita dahulu. Sebelum kita percaya sama Yesus, sebelum kita dikuduskan hidup lama kita. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu hidup lama. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Ada kata disucikan, dikuduskan. Tuhan yang sucikan kita. Tuhan yang kuduskan kita. Tuhan yang layakkan kita. Tuhan yang benarkan kita. Tadinya gak layak, tadinya gak benar. Dilayakkan, dibenarkan, disucikan, dikuduskan. Dulu lama, sekarang jadi baru, dikuduskan. Kamu telah dikuduskan, jelas ya. Kamu telah dibenarkan, lengkap banget. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Jadi kesimpulan saya, lihat gambar ini saudara ya. Berdasarkan 2 Korintus 7 ayat 1 saudara yang kita baca ayat awal kita. Kata yang mengatakan dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Maksudnya begini, jadi kekudusan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena kita percaya kepada Dia. Dikuduskan, dibenarkan, dilayakkan. Nah bagian kita harus menyempurnakan dengan hidup takut akan Allah. Dinamonya, penggeraknya untuk kita bisa menyempurnakan kekudusan. Itu dengan cara hidup takut akan Allah. Makanya ada ayat suratan 1 Petrus pasal 1 katakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut gentar akan Allah. Itu kata firman. Setelah dikuduskan, status kita kudus dalam mata penilaian Tuhan. Saya mau tanya, apakah setelah kita percaya dibaptis lalu Tuhan kuduskan kita? Apakah kita lalu berubah wajah kita, tubuh kita bercahaya, di atas kita ada cahaya gitu? Lalu apakah setelah kita dikuduskan, jalan kita seperti tidak di atas tanah gitu, ngawang? Enggak kan? Keadaan kita masih sama. Yohanes yang sama, tapi ada sesuatu yang dikuduskan dalam diri kita. Mungkin nanti saya jelaskan lebih detail sama saudara. Setelah kita dikuduskan, saya mau tanya, apakah masih bisa jatuh dalam dosa? Ini kan masalahnya. Pikiran kita perlu dikuduskan dengan cara takut akan Allah kan. Apakah setelah dikuduskan, lalu Anda gak bisa bikin salah lagi? Kadang kita masih salah ambil keputusan. Ngomong kita kadang masih sembrono, masih gak berkenan kepada Tuhan cara hidup kita. Padahal di mata Tuhan status kita udah dikuduskan oleh darah Yesus karena percaya pada Dia. Makanya setelah status kita dikuduskan, dibenarkan, dilayakkan, datang di hadapan Tuhan, kudus dalam standar di mata Tuhan. Setelah itu bagian kita setelah menerima kekudusan tadi, kita disuruh menyempurnakan kekudusan ini. Sudah menerima pengudusan dari Tuhan, bagian tugas kita adalah menyempurnakan kekudusan yang diberikan sama Tuhan dengan cara hidup takut akan Allah. Menyempurnakan. Bagaimana cara menyempurnakannya? Ya dengan cara hidup setiap hari takut akan Allah. Hidup sesuai dengan firman, menghidupi perkataan firman. Ini salah, aku tidak mau. Ini dosa, kita buang gitu.
Kalau kita tahu ada hal yang gak berkenan dalam diri kita, ya cepat kita sisihkan, kita buang. Itu namanya takut akan Allah. Di depan kalau lampu merah, ya jangan maju terus. Itu kalau dosa lampu merah maksudnya. Jangan ditabrak dosa. Melanggar rambu kan, melanggar rambu-rambunya firman. Nah itu bagian kita Bapak Ibu Saudara, mengerjakan kekudusan dengan takut akan Allah. Jadi ada jangan salah tangkap yang saya maksudkan. Kalau memang perbuatan manusia, amalnya manusia, sehebat-hebatnya amal kita, setop-topnya, setinggi-tingginya perbuatan kebaikan-kebaikan yang kita buat, itu kalau memang bisa menguduskan kita di mata Tuhan dalam standar Tuhan. Tuhan gak pernah ngomong sama orang Farisi, sama orang Saduki, sama ahli Taurat juga termasuk. Hai engkau ular beludak. Yesus pernah tegur loh orang Farisi, orang Saduki. Hai kamu ular beludak, siapa yang berkata kepada kamu, kamu bisa lari dari hukuman Allah? Siapa yang berkata pada kamu bahwa kamu bisa diselamatkan? Bahkan Yesus pernah tegur ahli Taurat orang Farisi. Kamu ini di luarnya seperti kuburan yang putih bersih, dalammu busuk penuh tulang belulang. Anda bisa nangkep gak yang saya maksudkan yang dikatakan Yesus? Kalau memang perbuatan baik manusia. Saudara, kalau kita bicara orang Saduki, orang Farisi, termasuk ahli Taurat, sepanjang hidup mereka itu mencoba hidup kudus, hidup benar dengan kekuatan mereka lewat hukum Taurat itu. Tapi itu pun dicela sama Tuhan. Urusan makan saja yang haram mereka tidak mau makan. Selalu yang halal, tidak mau mereka. Ibadahnya kenceng, baca Taurat tiap hari, doanya juga iya. Mereka berjuang untuk tetap hidup benar. Mereka menjauhkan diri dari dosa. Itu ahli Taurat, itu orang Farisi. Baca firman, bahkan doa di pinggir-pinggir jalan. Tuhan katakan, kamu ini hidupmu di luar kelihatannya bersih, jasmanimu bersih dilihat orang, kayak kuburan yang putih bersih, tapi dalammu busuk banyak tulang belulang. Anda ngerti gak maksudnya? Bahkan kamu kayak ular beludak. Saudara, bahwa ternyata perbuatan kita manusia kelihatannya cuma baik kudusnya di luar. Di dalamnya Tuhan katakan, kamu tidak berkenan. Kekudusannya tidak mencapai standarnya Tuhan. Setop-topnya, setinggi-tingginya amal, ibadah, perbuatan manusia gak bisa menguduskan diri kita seperti standar yang Tuhan mau. Makanya bagian kita setelah kita dikuduskan oleh Allah, menerima pengudusan, ada langkah berikutnya buat kita. Secepatnya langkah kita buat apa? Menyempurnakan kekudusan itu dengan cara hidup setiap hari. Hiduplah takut akan Allah. Nanti baru ada perintah, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kamu harus serupa, sempurna seperti Kristus. Anda nggak pernah kudus seperti yang Tuhan mau, sempurna seperti Kristus, kalau Anda nggak menyempurnakan kekudusan dengan cara takut akan Allah. Karena kita jujur saja, setelah kita dikuduskan dan percaya pada Yesus, saya yakin setiap kita percaya dosa kita sudah diampuni ketika kita minta ampun. Udah dikuduskan, tapi kadangkala masih calah pikiran kita, masih ada kenajisan. Ada yang namanya keinginan hawa nafsu. Masih salah langkah dalam dosa-dosa jasmani. Nah, ingat bagian ini menyempurnakan kekudusan, melatih berjuang terus hidup dalam kekudusan. Jadi setiap kali godaan dosa datang, kenikmatan dosa datang, keuntungan yang datang, tapi kalau itu dosa, melatih diri kita, menyempurnakan kekudusan kita dalam cara hidup yang takut akan Allah. Itu perjuangan kita, gitu loh. Itu bagian kita. Jadi ini hal pertama yang saya mau coba sampaikan sama saudara. Kalau kita bicara kekudusan, bicara kesucian, kekudusan, kesucian, itu lawannya adalah kenajisan. Atau lengkapnya saya baca saja ya. Lawan dari kekudusan atau kesucian atau kebenaran itu adalah kenajisan atau pencemaran, kecemaran. Saya ulang. Lawan kekudusan itu kenajisan. Dan Alkitab katakan kenajisan yang kita buat, dosa yang kita buat itu memisahkan kita dari Tuhan. Saya mau coba masuk lewat ayat ini. Yesaya 59 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Saudara perhatikan baik-baik, dalam ayat ini dikatakan begini. Sesungguhnya
Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu, yang memisahkan kita dengan Tuhan dan Allahmu, apa saudara? Ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Tidak menjawab doa kita. Tidak mau memandang wajahnya kepada kita, menghadapkan wajahnya. Sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ayat ini berkata dosa, kenajisan, kejahatan kita. Ingat, itu memisahkan kita dari Tuhan. Makanya ada perintah. Kita mesti menyempurnakan kekudusan dengan cara hidup takut akan Allah. Sebab ketika kita punya cara hidup yang tidak takut akan Allah, langgar perintahnya, bikin kejahatan, bikin dosa, bikin kenajisan, itu memisahkan kita dari Tuhan. Terpisah, saudara ya. Nah sekarang saya akan bawa saudara, saya berharap Anda bisa mulai menemukan titik terang. Lihat. Kalimat yang di bawah saya udah coba terangkan. Sekarang kita naik kalimat di atas ayat renungan kita yang pertama. Ya supaya bisa selesai pengajar ini. 2 Korintus 7:1 saya baca kembali. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Itu garis merahnya. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Bagaimana caranya kita menyempurnakan kekudusan yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Kalimat di atasnya ada himbauan, ajakan, dorongan dari perintah Allah. Marilah kita, ini caranya, menyucikan diri kita dari semua pencemaran. Ejaan Alkitab yang lama katakan kenajisan. Saya ulang, marilah kita menyucikan diri kita dari semua kenajisan atau pencemaran jasmani dan rohani. Kita temukan di sini ada dua hal. Ternyata kenajisan itu ada jasmani, ada rohani. Pencemaran itu ada dua dalam diri kita, jasmani dan rohani. Dosa itu dua macam kata Alkitab. Kejahatan yang kita buat dua macam, jasmani dan rohani. Saya berharap di sini Anda mulai nangkap ya. Jadi dosa, kejahatan, kenajisan, pencemaran itu dua hal, dua macam, jasmani dan rohani. Dan yang namanya kenajisan tadi yang kita buat mau jasmani maupun rohani itu memisahkan kita dari Tuhan. Dan Tuhan suruh sama kita menyempurnakan kekudusan. Nah kita mesti buang ini. Baik dosa yang bersifat rohani maupun dosa yang bersifat jasmani. Sorry kalau saya katakan. Kalau ada dosa jasmani rohani. Berarti ada kekudusan kesucian yang bersifat jasmani dan rohani. Sorry ya kalau saya katakan. Biasanya kita itu lebih mengejar atau lebih menekankan yang namanya kesucian, kekudusan itu yang jasmani bukan yang rohani. Itu penekanan kita. Padahal dua-duanya perlu sih, tapi lebih perlu yang rohani sebetulnya. Walaupun kekudusan yang bersifat jasmani juga penting. Misalnya berdoa kepada Tuhan. Datang itu kan di depan mata orang tuh. Atau seringkali orang kalau ibadah pakai baju putih. Putih bersih Pak, lambang kesucian. Boleh-boleh saja, baik-baik saja. Berdoa sambil angkat tangan. Itu kan sebetulnya bicara yang jasmani kan. Kesucian jasmani itu baik, bukan tidak. Tapi seringkali yang kita kejar penekannya itu yang jasmani kekudusannya. Bajunya harus putih Pak biar bersih gitu ya. Atau doa sambil angkat tangan sambil berlutut. Itu semua baik ada dalam perintah Alkitab. Tapi sesungguhnya kalau dikategorikan dari dua hal ini. Itu termasuk yang kita kejar sebetulnya. Kekudusan, kesucian yang sifatnya itu jasmani. Ada hal yang rohani yang tidak kelihatan kesucian. Dan itu ada di dalam hati kita. Hati takut akan Allah itu bersifat rohani loh. Orang tidak bisa lihat. Waktu kita sendiri ada godaan dosa, kita bisa melawan itu. Tapi seringkali yang kita kejarkan yang jasmani yang kelihatan. Bagaimana dengan yang rohani kekudusan tidak kelihatan. Termasuk dosa, kejahatan, kenajisan. Seringkali orang, mungkin kita nggak mencuri, merampok, nggak bunuh orang. Nggak berzina, nggak selingkuh sama istrinya orang. Atau orang lain. Yang kelihatan jasmani, bagaimana dengan kenajisan yang rohani?
Lihat seseorang, aduh pengen memiliki. Lihat kekayaan banyak, saya pengen memiliki. Nanti lama-lama orang merampok. Yang di dalam ini yang bahaya. Saudara ya. Nah seringkali orang menekankan, saya nggak merampok, saya nggak ini. Dan segala macam. Nah bagaimana caranya kita supaya bisa punya hidup takut akan Allah di dalam? Bagaimana caranya kita bisa menguduskan diri kita, menyucikan diri kita dalam rangka menyempurnakan kekudusan dalam perintah Tuhan, baik yang jasmani maupun yang rohani. Kita bisa tidak tergoda, kita bisa menang. Caranya bagaimana? Lihat ayat di atasnya. Ayat di atasnya saya kasih garis biru. Ini caranya. Caranya adalah begini, saudara-saudaraku, kata firman Allah yang kekasih, karena kita sekarang dikatakan apa? Memiliki janji-janji itu. Jadi ini caranya yang Tuhan firman Allah katakan kepada kita, ditunjukkan jalannya bagaimana kita menyempurnakan kekudusan kita dengan cara hidup yang takut akan Allah. Dengan menyucikan diri kita, menguduskan diri kita dari pencemaran kenajisan jasmani maupun rohani. Dengan cara ini kita mesti mengerti dan sadar bahwa kita sekarang memiliki janji-janji itu. Nah kita itu punya janji-janji Allah. Janji-janji Allah inilah menjadi alat buat kita. Atau bahasa saya kemarin, janji-janji Allah yang diberikan kepada kita ini menjadi modal besar kita yang dikasih sama Tuhan. Modal besarnya sudah di tangan kita. Janji-janji Allah sudah ada di kita, alat modal besar kita. Ini harus membuat kita di atas dosa, menang atas dosa. Alat untuk menang atas dosa, modal untuk kita hidup menang atas dosa, bukan di bawah dosa, bukan kalah oleh dosa. Udah punya modal kita, udah punya alat, namanya adalah janji-janji Allah. Saya kasih contoh supaya Anda mengerti. Ketika Tuhan berjanji, ingat saya katakan kemarin, janji-janji Tuhan itu membesarkan hati kita. Waktu kita dihantam persoalan, waktu kita putus asa, janji-janji Tuhan itu yang besarkan hati kita. Janji-janji Tuhan itu nggak mungkin Tuhan langgar. Kenapa iman kita jadi besar? Sebab kalau Tuhan berjanji, dia nggak pernah melanggar janjinya. Dia pasti menepati janjinya. Dia pasti melakukan apa yang dia janjikan. Dia berikan kepada kita. Janji Tuhan, ya dan amin, dia sanggup menggenapinya. Dia tidak pernah gagal dengan janjinya. Saya kasih contoh. Kalau misalnya Tuhan berjanji memberkati kita, dia pasti berkati kita. Ya. Kalau Tuhan berjanji mengampuni dosa kita, dia pasti ampuni dosa kita. Kalau Tuhan berjanji dia kasih jalan keluar, memulihkan kita, jalan keluar itu pasti dia berikan. Dia berjanji menyembuhkan tubuh kita yang sakit, seberat apapun penyakit kita. Kalau dia berjanji, dia sanggup menyembuhkan apapun beratnya dan nama penyakit kita. Dia berjanji. Nah persoalannya, dengarkan saya, berdasarkan 2 Korintus 7 ayat 1 ini. Saat kita percaya dengan janji-janji Tuhan jadi modal besar kita. Aku percaya Tuhan berkati aku. Aku percaya segala masalahku yang buntu, yang tertutup, Tuhan pasti kasih jalan keluar. Aku percaya tubuhku yang sakit, janji Tuhan berkata, Tuhan akan sembuhkan tubuhku yang sakit. Tapi di saat kita percaya punya modal pegang janji Tuhan, di saat yang sama ada kenajisan di hati kita. Misalnya ada kenajisan yang rohani yang tidak kelihatan. Sama-sama bahayanya, sama-sama dosa. Dosanya dosa rohani di dalam kepahitan hidup. Anda punya kepahitan sama seseorang. Saya sering dengar sampai hari ini orang berkata, saya tidak akan mengampuni orang itu Pak. Sampai saya mati saya nggak mau ampuni dia. Itu tergolong kepahitan hatimu. Saat kau berkata, aku percaya tahun 2024 aku diberkati Tuhan. Aku percaya hidupku pasti menerima jalan keluar. Tapi di saat yang sama hatimu ada kepahitan sama orang. Di saat yang sama hatimu ada dendam, ada kemarahan, ada iri hati, ada kedengkian, ada kenajisan, ada percabulan, ada dosa-dosa kejahatan yang orang tidak lihat tapi tersimpan di rohani hati kita. Di saat itulah berkat terpisah dari kita.
Di saat itulah kesembuhan terpisah jauh dari kita. Pertolongannya, jalan keluarnya, keajaibannya, mujizatnya yang Tuhan sudah janjikan sama kita terpisah jauh dari kita. Kan tadi kita sudah baca ayatnya. Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2 berkata, yang memisahkan kita dengan Tuhan itu dosa kita, kejahatan kita, kenajisan kita, pencemaran kehidupan rohani kita. Itu memisahkan, yang membuat Tuhan tidak mengulurkan tangannya sama kita. Iya kan? Tangan Tuhan tidak pernah dipendekkan loh. Sampai hari ini percayalah, tangan Tuhan yang berkuasa, yang penuh kasih karunia, tidak pernah ditarik dari kita. Percayakah saudara, hidup kita setiap hari ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan menyertai kita. Ada tangan Tuhan yang menyertai saudara bekerja. Makanya bisnis saudara bisa terangkat. Makanya di saat saudara mengalami namanya pekerjaan ada kesulitan, tiba-tiba muncul ada jalan baru, ada jalan keluar. Kenapa? Ada tangan Tuhan yang terulur untuk saudara. Percayalah sampai detik hari ini, sementara saya mengajar pada saudara, ada kuasa yang tidak kelihatan menyertai kita. Tangan Tuhan ada dan menyertai kita. Ada di atas hidup saudara. Istri, suami, anak-anak kita. Ada kuasa yang tidak kelihatan. Tangan Tuhan tidak kelihatan. Bersama kita. Dia mengangkat, memberi jalan keluar. Bahkan tangan itu juga yang menyembuhkan segala sakit saudara. Jadi kalau ada saat kita percaya, aku percaya janjimu menolong hidupku, berkatmu menyertai aku. Saat yang sama ada kenajisan, ada kejahatan di hati kita. Berkat itu, penyertaan itu, tangan yang berkuasa itu terpisah dari kita. Jawaban-jawaban doa yang besar kuasanya terpisah dari kita. Karena yang memisahkan kita dari itu semua adalah dosa kita, kenajisan kita, kejahatan kita. Apa yang saya mau coba lepaskan sama saudara lewat pengajaran firman Allah ini. Saudara, kalau bahasanya orang Jombang, orang Jawa, eman gitu loh. Hidup yang begini ini kan eman gitu. Sayang gitu loh. Sayang 1000 kali sayang. Kita itu orang Kristen setelah kita percaya pada Yesus. Anda dan saya masing-masing kita punya modal besar. Janji-janji Tuhan yang besar dan sangat luar biasa. Modalnya besar untuk kita menang. Punya potensi besar ada bisa berhasil. Punya potensi besar sempurna seperti Kristus. Modalnya ada di atas dosa, di atas kemenangan. Punya. Tapi cara hidup kita yang tidak takut akan Allah. Menjauhkan dari pencemaran dosa jasmani dan rohani. Kalau kita nggak bisa lakukan itu, ya semuanya jauh itu janji. Berkat jauh, semuanya jauh. Coba itu marilah yang saya ingin tegaskan, katakan sama saudara, milikilah cara hidup yang takut akan Allah. Mau dosa jasmani yang kelihatan, jangan dibuat. Termasuk dosa yang rohani, jangan juga dilakukan. Buang. Begitu ada kedengkian, buang. Mari saya akan tunjukkan dengan cepat dengan beberapa waktu yang ada. Cara hidup takut akan Allah seperti apa gitu. Contohnya seperti apa? Coba dengan cepat ya. Saya tunjukkan Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 17. Jangan kita buat seperti ini ya. Contoh dengan cepat saya baca saja. Saya berharap sih waktunya bisa cukup ya, bisa selesai. Lihat ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang ya. Dan kejarlah kekudusan. Ini yang selalu diperintahkan Tuhan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Gak bisa lihat Tuhan. Gak lihat Tuhan, ya gak lihat pertolongan. Gak bisa kita lihat kemuliaan Tuhan. Ini kalau saya terangkan panjang ini. Tapi saya langsung saja masuk ke bawah ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kepahitan, dendam, marah yang kita simpan di hati cuman merugikan kita, tidak ada untungnya. Menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan, tangan Tuhan itu saudara ya, dan hanya menimbulkan kerusuhan, kecemaran, rugi kita. Ini bicara dosa, kenajisan rohani. Lihat yang ke-16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul ya, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau.
Ditunjukkan cara hidupnya seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ini cara-cara hidup yang tidak benar, saudara ya. Cabulnya mungkin di hati, bukan butuh perbuatan. Esau, catat baik-baik, Esau tidak pernah berbuat cabul. Baca di Alkitab, tidak ada satu ayat pun Esau cabul, Esau berbuat zina, nggak ada. Hawa nafsu cabul tidak ada. Tetapi Alkitab katakan dia menjual hak kesulungan demi makanan. Karena dia pengen makan. Karena makanan sepiring, dikatakan apa di sini? Sepiring makanan kacang merah itu, sepiring makanan. Sepiring makanan bicara ekonomi. Sepiring makanan bicara keuangan. Sepiring makanan bicara jabatan-jabatan yang tinggi. Sepiring makanan bicara kenyamanan hidup, keindahan, kemanisan hidup. Sepiring makanan. Esau cara hidupnya begini, menukarkan hak kesulungannya dengan sepiring makanan yang saya katakan tadi. Dan itu disamakan dengan dosa kenajisan, percabulan, perzinahan. Dia nggak pernah bikin zina, tapi dosanya sama dengan zina di matanya Tuhan. Kenapa? Hal yang rohani dia remehkan. Tahukah saudara, yang namanya berkat kesulungan, hak kesulungan itu bicara berkat rohani. Itu yang membuat doa kita connect sama surga. Ini bicara otoritas rohani. Doa kita punya kuasa, langit terbuka untuk kita, tangannya terulur untuk kita. Ini bicara berkat rohani yang kita ikat di bumi, terikat di sorga. Yang kita lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Ini bicara berkat rohani. Ini bicara tentang berkat hak kesulungan. Dibuang sama Esau, diremehkan sama Esau. Dan itu disamakan percabulan, perzinahan di mata Tuhan. Zaman sekarang ada banyak orang begitu loh. Kepercayaannya sama Tuhan yang rohani dia buang, dia remehkan. Nanti kalau orang punya cara hidup begini, ini menurut saya ketika saya ngomong juga agak gemeter nih hati saya. Kayaknya ada sesuatu, saya sadar ini ada sesuatu yang sedang Tuhan sampaikan di hati saya. Anda jangan bikin buat seperti ini saudara ya. Nanti merugikan kita, bikin kita susah gitu ya. Kadangkala kita lebih memilih yang sepiring ini loh, daripada yang otoritas berkat rohani. Yang ilahi kita buang karena kenikmatan sepiring ini loh. Keinginan kita, hawa nafsu kita. Nanti Anda lihat ya, apa yang terjadi pada Esau ketika lakukan ini, itu juga akan terjadi pada kita. Apa yang terjadi? Lihat ayat 17, perhatikan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia, maksudnya Esau, hendak menerima berkat itu. Harusnya dapat berkat Esau, anak sulung kok. Tapi kemudian ia ditolak. Ya, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya, dengar baik, dengan mencucurkan air mata. Jadi enggak selalu doa dengan air mata Tuhan dengar. Enggak selalu pasti doa dengan bercucuran air mata itu menggetarkan Tuhan jadi jatuh cinta, mengabulkan doa kita. Enggak. Esau minta berkat sama Tuhan, minta kemurahan Tuhan, minta masa depan yang baik, ditolak. Kenapa? Kenajisan di hatinya, meremehkan berkat yang rohani. Itu dosa. Jangan hanya karena sepiring kacang merah, kedudukan, kejabatan, uang, kenyamanan, keindahan yang kita mau, yang kita ingin, lalu kita buang Tuhan. Kita lupa hidup dalam kekudusan. Setiap dosa itu memisahkan kita dari janji-janji Allah. Yang saya ingin kita renungkan gini, kita punya modal loh, janji-janji Allah. Ingat janji itu. Jadi kalau mau bikin dosa, ingat aku punya janji Tuhan. Tuhan kasih masa depan yang baik. Tuhan berkati hidupku. Tangan Tuhan yang berkuasa menyertai aku. Begitu kita percaya janji Tuhan. Tapi di saat yang sama ada kenajisan, ada dosa, ada hal yang gak berkenan, kejahatan di hati. Terpisah semuanya. Kita ditolak dan tidak bisa menerima berkat. Jadi kalau mau bikin dosa, baik jasmani maupun rohani, ingat baik-baik firman Allah ini. Kita punya modal. Jangan dibuang modal itu dari Tuhan. Itu modal dikasih Tuhan. Janji-janjinya. Anda mau remehkan janjinya dengan cara hidup yang gak benar. Anda datang nangis, ditolak. Sorry kata-kata saya, minta berkat masa depan yang baik, kesembuhan dengan air mata darah. Anda gak dapat, ditolak.
Sebab itu semua memisahkan kita dari janji Tuhan, dari berkatnya itu. Sayang kan, eman kata orang Jombang. Sayang, punya modal besar kok. Dengan modal besar inilah janji-janji Allah yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya berdoa pagi ini, kalau memang kita sudah melanggar, datang bertobat sama Tuhan, minta ampun. Mulai sekarang, sempurnakan kekudusan hidup kita yang diberikan oleh Tuhan dengan cara hidup yang takut akan Allah. Saya tidak berpanjang firman, kita akan sama-sama berdoa.